semua yang hari ini ada di rumah masing-masing. Kita bertemu kembali ya di dalam Sekolah Minggu Amazing Kids hari ini. Kak Nomi percaya adik-adik semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan tentunya kita siap memuji Tuhan hari ini. Ya, yuk kita mau mulai ibadah Sekolah Minggu hari ini. Sebelum mulai, Kak Nomi ajak adik-adik semua terlebih dahulu untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Yuk, sama-sama lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Adik-adik ikutin Kak Nomi berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi Kak Nomi mau sapa, shalom semuanya. Iya, yuk kita siapkan hati, kita mulai memuji Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang kepadamu. Pagi hari ini Kak Nomi mau ajak adik-adik semuanya, kita mau bangkit berdiri sama-sama, kita mau puji Tuhan ya, kita mau katakan kasih Yesus indah oh indah. Sama
bintang di langit lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Nah, adik-adik, pujian tadi mengatakan kasih Yesus indah, ya. Nah, sekarang lebih lagi kita mau puji Tuhan sama-sama, masih tetap bangkit berdiri ya. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama, happy ya, happy. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik semua, yuk siapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan sama-sama. Siapkan hati, siap duduk yang manis, kita mau dengar firman Tuhan sama-sama. Kita mau nyanyikan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. 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 Mari kita berdoa sebelum kita mau mendengar firman Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus, untuk Roh Kudus boleh membawa kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Mari anak-anak, kita akan lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang kami terima setiap hari. Pertolongan-Mu yang kami boleh rasakan, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, memahami akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh menuntun kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini Bu Esti mau cerita di dalam kitab suci ini yang diambil di kitab Kejadian 1
dan 2. Di mana Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang maha kuasa, yang besar, menciptakan akan alam semesta ini. Sebelumnya Besti mau cerita. Ada 2 orang astronom. Mereka bersahabat. Berdua ini mereka bersahabat. Tapi mereka saling berselisih paham. Mereka saling adu argumentasi. Mereka yang satu seorang yang cinta Tuhan, yang percayakan bahwa alam semesta ini Tuhan yang ciptakan. Tapi yang satu seorang yang tidak percaya Tuhan. Bahwa alam semesta ini tidak dibuat Tuhan, tapi ada dengan sendirinya. Atau mungkin ada ribuan tahun bahwa alam ini terbentuk. Suatu hari si astronom yang cinta Tuhan ini, dia membuat suatu miniatur alam semesta yang indah, yang bagus sekali. Di sebuah kaca, di dalam kaca, di meja yang bagus sekali. Tiba-tiba temannya yang tidak percaya Tuhan ini datang ke rumahnya. Wah, bagus sekali nih miniatur yang kamu buat. Kapan kamu membuatnya? Astronom yang cinta Tuhan jawab, enggak. Siapa yang buat? Ini ada dengan sendirinya. Aku enggak pernah bikin. Terus astronom yang enggak percaya Tuhan ini bilang, gila kamu. Oh ada kayak gini kok. Kamu bilang ada dengan sendirinya. Kemudian si astronom yang percaya itu Tuhan ini bilang, untuk hal yang kecil, yang seperti ini, benda yang mati tidak berarti ini, saya jawab ada begitu saja dengan kebetulan. Kau bilang aku gila. Lah bagaimana mungkin alam semesta yang begitu luar biasa, engkau gak percaya bahwa ada tangan yang maha kuasa yang menciptakan. Kita mau belajar firman Tuhan, di mana Allah menciptakan alam semesta ini. Tuhan menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. 3 hari yang pertama, Tuhan memisahkan. Memisahkan apa? Kita akan pelajari. Yang pertama, Allah memisahkan terang dari gelap. Memisahkan itu seperti ini. Jadi satu, seperti ini. Kemudian dipisahkan. Ya. Allah memisahkan terang dan gelap. Terang, kalau ini ada cahaya, terang. Tapi coba kalau masuk ruangan yang tidak ada lampunya, gelap. Itu gelap. Allah memisahkan itu dari terang dan gelap. Kemudian hari yang kedua, apa yang dipisahkan Allah? Allah memisahkan air yang ada di atas dengan air yang ada di bawah. Oleh sebab itu Allah membuat cakrawala. Cakrawala itu apa? Sebuah kayak bentangan yang besar sekali. Ya kayak kubah yang besar dan berlapis-lapis di langit. Itu untuk memisahkan antara air yang di atas dengan air yang di bawah. Apa itu air yang di atas? Air yang di atas itu seperti awan. Ya. Terus air yang di bawah itu seperti mata air sumur. Ya, itu air yang di bawah. Ternyata di atas itu ada sumber air. Waktu Nabi Nuh di dalam kitab
kejadian itu ya, waktu mau ada membuat bahtera, maka waktu air bah turun, tingkap-tingkap langit dibukakan, air dari atas turun. Dan ternyata memang ada sumber mata air yang ada di atas. Baru-baru ini waktu Bu Esti mendengar suatu berita ya, itu namanya perusahaan Aquik, itu yang ada di Jakarta, yang bekerja sama dengan Rusia, itu membuat mata air nggak di bawah, sumber mata airnya nggak ada di bawah, tapi di atas. Dan ternyata Allah misalkan ada sumber mata air yang di atas dan juga ada yang di bawah. Maka Allah membuat suatu pisahan, yaitu cakrawala. Terus air yang di bawah ini pada hari yang ketiga, pada air yang di bawah ini semua air. Kemudian Allah memisahkan pada hari yang ketiga laut, air berkumpul semua yang dinamakan laut, dan juga daratan. Itu hari yang ketiga. Jadi waktu selama 6 hari Allah menciptakan alam semesta ini, 3 hari yang pertama Allah memisahkan, yaitu yang pertama terang dengan gelap. Terus kemudian hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala dengan memisahkan air yang ada di atas dengan air yang ada di bawah. Yang ketiga, setelah semuanya ini air yang di bawah ini dipisahkan, yang kumpul jadi satu, yaitu air, laut, kemudian daratan. Kemudian pada hari yang keempat, kelima, dan keenam, Allah melengkapi, mensejajarkan dengan ciptaannya yang 1, 2, dan 3. Itu pada hari yang keempat, Allah mulai membuat tumbuh-tumbuhan. Ya, yang di darat tadi tuh dikasih tumbuh-tumbuhan. Ya, kan dipisahkan antara laut dengan darat. Allah menciptakan apa? Ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan yang berbiji, yang berbuah. Ya. Tumbuh-tumbuhan, macam-macam tumbuhan diciptakan Allah. Itu setelah Allah membuat daratan, kemudian tumbuh-tumbuhan tumbuh. Kemudian Allah melengkapi ciptaannya yang pertama tadi, yaitu pada hari yang keempat, di mana Allah membuat benda-benda yang ada di langit. Apa saja? Coba anak-anak boleh terka benda-benda yang ada di langit? Siapa yang tahu? Iya, matahari. Siapa lagi? Ayo, siapa yang bisa sebut? Iya, bulan. Siapa lagi? Yang kecil-kecil yang bisa menyala apa itu? Bintang. Maka Tuhan melengkapi ciptaannya yang keempat, yaitu benda-benda yang ada di langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pada hari yang kelima, Allah melengkapi. Kalau pada ciptaannya yang kedua Allah memisahkan air yang ada di atas, juga air yang ada di bawah, maka Allah juga melengkapi yang di atas itu apa? Binatang yang bisa terbang di atas itu apa? Burung, ya. Terus binatang yang ada tinggal di laut, yang di bawah air, apa ya? Ikan, ya, macam-macam ikan. Tuhan melengkapi ciptaannya yang kedua dengan binatang-binatang yang bisa terbang di atas, dan juga ikan-ikan, macam-macam ikan yang ada di laut. Begitu indah.
Lalu pada hari yang ke-6 Allah menciptakan apa? Binatang-binatang yang di darat. Ya. Dan Tuhan menciptakan siapa? Manusia. Allah kita ini begitu luar biasa mengasihi kita. Dia sudah melengkapi semuanya, baru dia ciptakan manusia. Allah kita ini hebat. Ya. Dia ciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya. Amat baik. Allah ciptakan cakrawala, amat baik. Allah memisahkan laut dan daratan, amat baik. Allah menciptakan benda-benda yang ada di langit, penerang, ya, benda-benda penerang, amat baik. Tuhan ciptakan burung-burung dan juga ikan-ikan yang ada di laut, amat baik. Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di darat, amat baik. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, khusus, istimewa, sungguh amat baik. Manusia diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Allah menciptakan manusia, ada hembusan atau nafas Allah yang dihembuskan kepada manusia. Berarti ada roh Allah yang ada di dalam diri manusia. Begitu istimewa kita dari ciptaan Tuhan yang lain. Kalau anak-anak tadi sudah mendengar bagaimana Allah menciptakan satu dengan begitu rapinya, dengan begitu teraturnya, yang dengan begitu indahnya. Kita mau belajar dari apa? Dari Tuhan kita. Di mana Allah kita, Allah yang teratur. Yang pertama, gimana anak-anak? Kalau hidup kita ini tidak teratur. Waktunya belajar, waktunya makan, ya. Anak-anak masih mainan game. Nanti kalau sudah waktunya makan untuk main game, terus lupa makan, jadi sakit. Waktunya belajar buat main terus, nanti bisa apa? Berantakan. Ya, bisa berantakan. Makanya ada keteraturan. Kita mau belajar seperti Allah kita. Di mana Allah kita teratur dalam menciptakan. Kok manusia tidak diciptakan Allah dulu? Nah, nanti manusia mau makan apa? Karena tumbuh-tumbuhannya terakhir. Jadi Allah menciptakan manusia yang terakhir. Karena manusia bisa menikmati tumbuh-tumbuhan itu bisa berbuah, tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh. Manusia bisa menikmati. Begitu Allah menciptakan dengan teratur. Dan kedua, kita belajar bahwa Allah kita ini luar biasa. Maha kuasa. Dan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tumbuh-tumbuhan itu diciptakan Allah dari hari yang ketiga. Terus kita pernah berpikir, loh, bagaimana itu tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh kalau tidak ada matahari? Kan matahari belum diciptakan Tuhan pada hari yang keempat. Benda-benda penerang. Loh, kan tumbuh-tumbuhan tidak bisa membuat fotosintesis. Daunnya tidak bisa bertumbuh, kan tidak ada matahari, belum ada benda-benda penerang, belum ada matahari yang bisa membuat fotosintesis. Tapi Allah kita jangan lupa, Allah kita tuh berkuasa, maha kuasa. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh tanpa ada matahari. Di mana Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan dulu, baru manusia. Jadi kita juga tidak boleh khawatir atau takut. Karena apa? Allah pasti tahu untuk manusia ini
perlu makan, aku sediakan lebih dahulu. Ya, Allah tahu, jadi kita tidak perlu khawatir. Tuhan pasti mengerti, Tuhan pasti tahu apa yang kita perlukan. Karena Allah dalam menciptakan semuanya ini dengan teratur, dengan indah, dan Allah mengasihi kita. Amin. Anak-anak, kita kan sudah mendengar firman Tuhan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini yang begitu luar biasa. Kita mau pujikan. Ada satu pujian, Besti mau bahas sedikit ya. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, semuanya bisa kan? Ya, kita akan menyanyi bersama-sama. Dengan kuat, Allah kita tuh benar-benar perkasa, kuat dan maha kuasa. Jangan kayak ngelokro gitu ya. Yuk kita dengan kuasa, dengan penuh semangat kita mengucap syukur. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Dia cipta gunung, dia cipta gunung, dia cipta sungai, dia ciptakan bintang-bintang. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Dia cipta gunung, dia cipta gunung, dia cipta sungai, dia ciptakan bintang-bintang. Allahku besar, kuat maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil baginya. Mari anak-anak kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kalau Tuhan sudah ciptakan kita lebih baik daripada yang lain, yang sungguh amat baik, yang istimewa, yang khusus. Mari Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah menciptakan alam semesta ini, bahkan Engkau menciptakan manusia yang istimewa Tuhan, yang kami boleh menikmati akan ciptaan-Mu Tuhan. Kami boleh menguasai akan ciptaan-Mu. Ajari kami untuk kami boleh memelihara segala ciptaan-Mu dengan bertanggung jawab. Dan kami juga boleh belajar Tuhan, kalau Engkau Allah yang menciptakan yang begitu rapi, yang begitu indah,
Kami boleh belajar Tuhan, untuk hidup kami juga boleh rapi yang teratur Tuhan, dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Untuk ayat firman Tuhan kita, ayat hafalannya untuk hari ini kita akan diambil di dalam Kejadian 1 ayat 31a. Dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Apa? Kita akan ulangi lagi, Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Anak-anak dihafalkan ya. Ayat hafalannya cuma pendek, pasti semuanya bisa. Sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu pada siang hari ini, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita kembali berdoa dengan lipat tangan, tutup mata, dan anak kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan sudah menolong, menyertai kami ibadah online pada siang hari ini. Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Dengarkan doa kami. Tuhan, Engkau bekerja di dalamnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Engkau menolong, biarlah aparat pemerintah kami boleh melakukan hal yang bijaksana, Tuhan, yang baik, Tuhan, untuk kami semua, untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu Amazing Kids, Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga mereka dalam menghadapi segala sesuatu, Tuhan, tantangan atau mungkin menghadapi kepahitan, menghadapi sesuatu tantangan, Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberi jalan keluar. Tuhan, Engkau juga memberkati untuk gereja kami Sola Gracia. Tuhan memberkati
untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan menolong. Tuhan juga memberkati untuk ibadah-ibadah online yang ada Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan pertolongan-Mu dan dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami sekali lagi berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu. Mungkin mereka yang mengalami sakit penyakit, biarlah Engkau memberi kesembuhan, Engkau memberi penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dah anak-anak, sudah kita akan berakhir, tapi kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sukacita. Ya. Kita akan bertemu kembali. Dah.